Dan hamba-hamba Allah wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, itu alladzina adalah orang-orang yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati, tidak arogan, tidak petantang petenteng, tidak merasa paling gagah, paling hebat, kasar, ketus, tapi tenang, penuh dengan kejernihan, penuh dengan kelembutan hati. Itu ciri, ya. Kan ada yang jalan tuh berogah, gergah, gege, ya. Tapi ada yang jalan tenang, dia gagah, dia tegap, tapi kerasa, bukan tegap disombong-sombongin. Nah, dan ini wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini nih testing dari Allah ketangguhan seseorang. Ada yang tangguh ketika bertarung tuh tangguh, kuat. Tapi ketika ada orang yang nyelekit, rontok dia jadi lemah. Halo? Ini serius nih, ada yang tangguh naik ke puncak bukit, gunung tinggi. Tapi ketika adiknya, istrinya berkata yang tidak enak, meledak dia jadi rapuh. Ada yang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Wah, ngangkat besi, kuat, lari kuat, berenang kuat. Tapi ada orang yang celetuk nggak enak, meledak marah. Ini orang rapuh. Karena orang yang kuat alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu nampaknya itu adalah ketika ada sesuatu yang menyakitkan, menjengkelkan, yang tidak sesuai harapan, yang membuat dia marah, dan dia bisa mengendalikannya. Jadi ini serius nih. Untuk memiliki otot kawat, balung besi, leher beton itu ngangkut karung, bukan karung, apa, barbel. Diangkut, push up, nonjok, ini itu, susah ngegedein badan tuh. Tapi sekali ada orang nyeletuk, dia langsung rapuh. Manusia rapuh itu manusia yang mudah tersinggung, mudah marah-marah. Manusia lemah itu adalah yang sangat rentan menjadi seorang pemarah. Itu manusia lemah. Bukan saya yang bicara, Rasulullah SAW. Jadi orang yang perkasa itu justru bisa nampaknya ketika ada yang bisa bikin gak enak hati. Di antaranya adalah orang jahil ini. Disebut jahlun ini kebalikan dari hilm. Hilm itu adalah kemampuan mengendalikan amarah ketika ada pemicunya. Nah, yang memicunya itu yang jahlun itu, yang jahil, yang dia ini bodoh karena dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Lalu qalu salaman, apa perkataan yang mengandung keselamatan? Ya, selamat dari perkataan yang buruk. Kitanya tuh selamat dari perkataan dan perbuatan yang tidak disukai Allah. Jadi inilah, suatu saat ada yang datang ke Rasul. Bayangkan Rasulullah dijambak begini. Jangan ngetes saya ya, beda lagi nanti kaplingnya. Saya akan juga berusaha tapi agak lama balasannya. Rasulullah itu dijambak sampai berbekas lehernya merah. Rasul melihat dengan senyum. Nabi, mana sini, kasihin duit yang dikasih Allah. Senyum aja. Tolong berikan. Kita dengarnya aja pengen nonjok. Rasulullah tidak. Di masjid, maaf ya, maaf. Di masjid, ada yang pipis. Coba kalau kita gimana? Bisa di smackdown. Enggak, Rasul, sahabat marah. Jangan. Ini masjid, bukan tempat seperti ini. Ambil ember, bersihkan, beres. Cucunya Ali bin Abi Thalib ketika mau masuk ke kampungnya dihina,
dicaci, beliau diam, dengar tenang. Sesudah itu sebentar lagi saya mau masuk ke kampung saya. Kalau akan masih ada yang mau disampaikan, sampaikanlah. Kalau sampai di kampung saya didengar orang, nanti orang akan marah. Selesai begitu, ambil uang, dikasih. Jangan coba-coba ini ke saya ya. Kemudian dibuka jubahnya, dikasihkan. Inilah akhlak yang semestinya kita miliki. Idfa billati hiya ahsan. Ini ayatnya satu lagi ya. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Ada dapat? Nah, ada, silakan. Surat Fussilat ayat Fussilat. 34. Fussilat 34. Ini akhlak yang harus dimiliki. Fussilat ayat 34. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Fussilat 34. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan buruk orang itu dengan cara yang lebih baik, sehingga maka tiba-tiba faidal ladzi bainaka wa bainahu, antara kamu dengan dia yang ada permusuhan, adawatun ka'annahu waliyun hamim, dan seolah-olah bisa jadi teman yang setia. Gini, Allah membalikan hati orang itu hadiah kepada orang yang bisa menolak keburukan dengan cara yang baik. Bukan kita yang membuat orang jadi baik, Allah yang membalikan hati orang, karena Allah melihat kita bisa menahan diri dan bisa tetap bersikap baik. Ini harus dilatih.